Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Materi ini dipelajari di kelas 4, 5, dan 6. Nah, sebelum menentukan cara mencari KPK FPB, kita harus tahu dulu apa itu kelipatan, apa itu faktor, ya, bagaimana cara mencarinya. KPK itu kan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, coba sekarang kita akan menentukan kelipatan. Tentukan kelipatan dari 7. Nah, untuk menentukan kelipatan dari 7 berarti 7 itu berapa aja kelipatannya? Berarti kita mulai dari 7. 7 tambahin 7 lagi 14, tambahin 7 lagi 21, tambahin 7 lagi 28, dan seterusnya. Itu namanya kelipatan, ya. Nah, kalau yang ditanya faktor, bagaimana mencari faktor? Faktor dari 20. Caranya, nih kita buat garis kotak. Berapa dikali berapa yang hasilnya 20? Berarti kita mulai dari 1. 1 dikali 20. Kemudian berapa lagi? 2 dikali 10. 3 ada nggak? Nggak ada, ya. Berarti 4 dikali 5. Jadi faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Itu cara menentukan kelipatan dan faktor. Nah, setelah itu, kalau sudah mengerti bagaimana cara mencari kelipatan dan faktor, sekarang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu artinya yang sama. Nah, lihat contoh nomor 1, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Berarti kita cari dulu kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 itu berapa? 4, 8, 12, 16, tambahin 4 terus, ya, 20, dan seterusnya. Sekarang 8. Kelipatan dari 8 itu 8, 16, tambahin 8 lagi 24, tambahin 8 lagi 32, dan seterusnya. Kalau ditanya kelipatan persekutuan, berarti KP kita singkat, ya. Kelipatan persekutuan artinya yang sama. Nah, ini yang sama apa aja? 8. Ya, berarti kita tulis 8. Terus 16. Kita tulis 16. Nah, berarti dan seterusnya itu berarti 24 dan seterusnya. Ini namanya kelipatan persekutuan. Nah, bagaimana dengan faktor persekutuan? Nah, berarti kita cari dulu satu-satu. Faktor dari 15. Faktor dari 15 itu berapa dikali berapa yang hasilnya 15? Berarti 1. 1 bisa kan dikali dengan 15. Terus 2 bisa nggak? 2 nggak bisa. 3 bisa. 3, ya kan? Terus 5, 15. Nah, gimana kelipatan faktor dari 50? Artinya berapa dikali berapa yang hasilnya 50. Berarti 1 dikali 50. Ya, nanti 50-nya. 2 bisa nggak? Bisa. 3, perkalian 3 yang hasilnya 50 nggak ada. Perkalian 4 yang hasilnya 50 juga nggak ada. Terus perkalian 5. Nah, 5 tadi dikali 10. 2 tadi dikali 25. 1 tadi dikali 50. Jadi faktor dari 50 itu adalah 1, 2, 5, 10, 25, 50, ya. Sekarang faktor persekutuannya FP, artinya cari yang sama. Berarti 1, masukkan 1. Terus berapa lagi? 5. Jadi 1 dan 5 itu faktor persekutuan. Nah, sekarang baru kita masuk ke KPK dan FPB, artinya faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya,
Tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 42. Nah, ini banyak cara ya menentukan KPK dan FPB, dan menurut saya yang paling teliti itu pohon faktor. Nanti saya jelaskan juga cara yang lain. Pertama kita coba pohon faktor dulu ya. Cara pohon faktor. Pohon faktor berarti 30 itu nih bisa nggak dibagi 2, karena kita menggunakan bilangan prima, berarti kita mulai 2 dulu. 2 dikali berapa yang hasilnya 30, berarti 15. 15 itu bisa dibagi berapa? 3 ya. 3 dikali 5. Udah selesai. Kita berhenti kalau dia sudah dapat bilangan prima. Ya, masih ingat kan bilangan prima? Oke. Sekarang 42. Nah, jadi pakai pohon faktor ini kita bisa langsung sekaligus menentukan KPK dan FPB. Kalau pakai cara sebelumnya tadi kita masing-masing mencari KPK caranya sendiri, mencari FPB caranya sendiri. Nah, ini kita satu cara bisa menentukan 2 KPK dan FPB. 42 bisa dibagi 2. Jadi 21 itu bisa dibagi 37. Nah, ini udah berhenti ya bilangan prima. Nah, sekarang 30 itu faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 kali 5. Sedangkan 42 itu 2 dikali 3 kali 7. Nah, cara menentukan KPK. KPK ini kan kelipatan persekutuan terkecil. Berarti nanti kalau dia ada yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Nah, ini 2 sama 2 sama, kita masukkan 2. 3 sama, kita masukkan 3. 5 enggak sama, tapi dimasukkan 5. 7 enggak sama, masukin 7 ya. Jadi nanti kalau dia ada yang sama, yang dipilih itu pangkat yang terbesar. Dah, hitung. 2 dikali 3 dikali 5 kali 7. 2 kali 3, 6. 6 dikali 5, 30. 30 dikali 7, 210. Jadi KPK-nya 210. Nah, FPB-nya gimana? FPB-nya itu kan faktor persekutuan terbesar. Berarti kalau dia ada yang sama, cari pangkat yang kecil. Nah, syaratnya FPB itu harus sama. Kalau dia nggak sama, jangan dimasukkan. Berarti 2 nih, 2 dikali 3. Nah, 5 kenapa nggak kita masukkan? Karena dia di 42 ini nggak ada 5, nggak sama. 7 juga karena nggak sama, berarti tidak kita masukkan. Jadi FPB-nya adalah 6 ya. Selanjutnya, nah penggunaan KPK dan FPB. Ya, penggunaan KPK dan FPB ini pertama itu kalau KPK untuk menjumlahkan pecahan. Jadi kalau kita mau menjumlahkan pecahan atau mengurangi pengurangan pecahan, kita harus menggunakan KPK. Nah, lihat penyebutnya itu 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 itu berapa? Nah, caranya yang kayak tadi. KPK dari 5 itu berapa aja? Kelipatannya 5, 10 ya. Terus 15, 20, 25, 30, 35 ya. 7 itu kelipatannya 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Nah, ini yang pertama sama itu adalah 35. Nah, jadi KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35. Nah, makanya yang di bawahnya ini biar jadi 35, di bawah sini penyebutnya ini kita jadikan 35. Nah, 5 dikali berapa biar jadi 35? Nah, 5 kan dikali 7. Kalau 5 dikali 7 berarti atasnya juga dikali 7. Berapa? 9 kali 7. 9 kali 7 itu adalah 63 ya. Nah, 7 dikali berapa biar hasilnya 35, berarti kan kali 5 ya. Berarti atasnya juga kali 5. 15 kali 5 itu berapa?
15 kali 5 itu 70 ya. Nah, jadi ini hasilnya 63 ditambah 70. 63 ditambah 70 berarti sama dengan 100 berapa? Sama dengan 133 ya. 133 per 35. Nah, itu pecahannya dapatnya. Nanti itu diubah ke pecahan campuran ya. Cara mengubah pecahan campuran udah bisa kan? Nah, sekarang kalau penggunaan FPB itu biasanya untuk menyederhanakan pecahan. Nih contohnya 24 per 32, pecahan sederhananya berapa? Nah, berarti kita harus tahu faktor dari 24 dan 32. Berapa faktor dari 24 dan 32? Cara menentukan faktor yang tadi. Berapa dikali berapa yang hasilnya 24? Berarti 1 dikali 24. 2 dikali 12. 3 dikali 8. 4 dikali 6 ya. Nah, udah berarti ini faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang yang 32. Faktor dari 32 berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 32? Berarti 1 kali 32. 2 dikali 16. 3 dikali 3 nggak bisa. 4 dikali 8, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa. Ya, udah. Berarti faktor dari 32 itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, mana yang paling besar yang sama? Berarti kan yang sama itu 8. Tuh, paling besar yang sama. Berarti ini sama-sama kita bagi 8. Ini dibagi 8, yang ini dibagi 8. Jadi 24 dibagi 8 itu 3 per 32 dibagi 8 itu 4. Jadi bentuk sederhana dari 24 dan 32 adalah 3 per 4. Nah, untuk soal ceritanya. Nah, kalau ada soal seperti ini juga pakai KPK atau FPB. Nah, coba ya perhatikan. Ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersama lagi? Nah, ini soal menggunakan KPK. Ciri-cirinya nih, ada kata-kata secara bersamaan. Ya, ciri-ciri KPK. Terus sama bersama-sama lagi. Nah, ini menggunakan KPK. Nah, berarti KPK dari berapa? KPK dari 45 dan 60. Nah, kita cari KPK tadi gimana cara mencarinya? Ayo. Berarti 45 bisa dibagi berapa? 3 ya. 3, 15. Terus 3, 5. Ya, lingkarin. Terus kalau 60 itu 2, 30. 30 dibagi berapa? 2, 15. Terus 15 itu 3, 5 ya. Nah, sekarang coba 45 itu berapa faktorisasi primanya? Berarti 45 itu 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. 60 faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Ya. Sekarang KPK-nya. KPK tadi apa? KPK tadi itu kelipatan persekutuan terkecil. Berarti pangkatnya kita cari yang besar. Nah, sekarang 2. Di sini yang di 45 nggak ada 2. Sedangkan 60 ada 2 pangkat 2. Karena dia nggak sama masukkan. Berarti 2 pangkat 2 dikali.
Nah, di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3 aja. Kalau KPK kita ambilnya pangkat yang besar, berarti yang kita ambil adalah 3 pangkat 2 ya, dikali. Nah, 5-nya sama berarti 5. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2, 4, dikali 3 pangkat 2, 9, dikali 5. Berapa? 4 dikali 5 dulu, 20. 20 kali 9 itu 180. Nah, itu tadi apa? Hari. 180 hari ya. Nah, katanya tadi pada tanggal 21 Juni ayah membeli secara bersama-sama. Berarti 1 Juni ini kita tambahin dengan 180 hari. Berapa? Sama dengan 181 Juni ya. Nah, Juni itu kan berapa hari? Juni itu 30 hari, berarti kita kurangi dengan 30. Berarti ini 1, 5, 1. Nah, setelah bulan Juni itu bulan Juli ya. Nah, bulan Juli ada berapa hari? Bulan Juli itu ada 31, berarti ini dikurangi 31. Berarti 0, 2, 1. Habis Juli, Agustus. Nah, setelah itu tanggal 120 Agustus dikurangi. Nah, Agustus itu ada berapa hari? Agustus itu ada 31 ya. Berarti kurangin lagi dengan 31. Berarti 0 dikurangin 9. Ini 11 jadi 8. Setelah Agustus itu September. September ada berapa hari? September itu ada 30, berarti dikurangi 30 berapa? Berarti 59 habis September, Oktober ya. 59 Oktober. Belum selesai karena nggak ada 59 Oktober itu. Terus 59 Oktober. Oktober itu ada berapa hari? Oktober itu ada 30 ya. Pakai tangan ya, bisa ya nentuin jumlah hari. Kalau September 30 berarti Oktober 31. Dikurangin 82. Setelah Oktober, November. Ada nggak nih tanggal 28 November? Ada. Ya udah, berarti ayah akan membeli pakan ayam dan ikan itu bersama-sama pada 28 November ya. Itu cara untuk menyelesaikan soal yang menggunakan KPK ya. Selanjutnya, nah, kalau soal cerita seperti ini, ibu memiliki 24 kue coklat dan 36 kue keju. Ibu akan membagikan. Nah, kata kuncinya membagikan kue tersebut kepada beberapa anak sama banyak. Nih kata kuncinya sama banyak. Jumlah paling banyak yang mendapatkan kue dari ibu, jumlah anak paling banyak. Nah, kalau ada kata membagikan sama-sama banyak itu pakai FPB ya. Jadi kita cari FPB dari 24 dan 36. Ayo, gimana cara mencari FPB dari 24 dan 36? 24 dan 36. Ayo, kayak tadi 24 itu dibagi 2 dapat 12. 12 bisa dibagi 2 lagi dapat 6. 6 bisa dibagi 2 lagi dapat 3. Selesai. Kita bulatkan. 36 dibagi 2 18, dibagi 2 9, dibagi 3 3. Oke. Nah, berarti 24 itu 2-nya ada berapa nih? 2-nya 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk 36 itu adalah 2 pangkat 2 kali
3 pangkat 2 ya. Nah, FPB gimana tadi menentukan FPB? FPB itu faktor persekutuan terbesar. Berarti kalau dia ada yang sama, cari pangkat yang kecil. Nah, ini kan 2 pangkat 3. Di sini ada 2 pangkat 2. Mana yang lebih kecil pangkatnya? Berarti 2 pangkat 2. Di sini ada 3, di sini ada 3 pangkat 2. Mana yang kecil? 3. Jadi FPB-nya adalah 4 dikali 3, yaitu jawabnya 12. Jadi, jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue dari ibu adalah 12 orang. Ya, gitu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.